Lanjut ya. Maka malaikat penyiksa pun tidak akan berani menyiksa orang yang menghafal ayat ini. Sebab ayat ini Allah memberi syafaat khusus. Maka jika orang hafal Al-Quran, itu hukumnya haram dihinakan. Itu aksesnya. Bapak-bapak tidak akan difitnah. Mau nggak nih? Bapak-bapak tidak akan, malaikat aja nggak berani menghina kita. Masa ada ulama digontok-gontokin nih? Ada nggak? Jangan dengerin ulama itu, nggak bener. Aneh ya. Berarti ulama ini nggak ngerti. Kan bisa nih, dong samain aja. Maka dulu ya. Susah banget ngomongnya. Yang paling utama adalah malaikat penyiksa. Haram orang yang hafal ayat ini. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, Quran surat Tabarok itu adalah surat Al-Munjiyah, Al-Wati'ah, surah yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa-siksa kubur dan siksa-siksa masalah dunia. Hadis banyak perawi syahid. Surat Tabarok adalah surat Al-Munji'ah, Al-Wati'ah, surat yang bisa menyelamatkan kamu dari kehinaan dunia dan siksa kubur. Ayo. Surat Tabarok apa sih? Yang namanya malaikat itu kena fikih pada surat ini. Jadi ingat ya, makhluk yang namanya malaikat juga kena aturan fikih. Duduk kan nih? Duduk. Syukur-syukur kalau kita hafal 114 surat dalam Al-Quran. Tapi nggak wajib. Kalau kita muslim hanya hafal surat Tabarok saja juga bisa diselamatkan. Dan itu sudah bagus. Lebih bagus karena kalau paham. Daripada 114 tidak ngerti. Berarti itu hanya hafalan. Karena ada orang maksa guru hafal Quran. Nah. Alhamdulillah semua hadis dinyatakan orang hafal Al-Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Hadis ada. Alhamdulillah. Bapak-bapak kalau kena hukum penentuan tidak muslim, kafir, kalau tidak hafal Quran, mabok bapak. Bener kan? Alhamdulillah, kalau dia alhamdulillah. Semua hadis menyatakan orang yang hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semua. Karena nih udah mulai deket orang harus memaksa hafal. Ya, akhirnya pas menghafal dia lupa segalanya. Ngaco ini. Islam tidak menyusahkan, duduk Pak. Ya. Bukan nggak boleh hafal Quran. Orang boleh hanya hafal Tabarok. Diperkuatnya dengan Al-Waqi'ah. Kalau kamu hafal surat ini, insya Allah haram hukumnya kamu dihinakan. Baik dunia maupun di alam selanjutnya. Karena ayat itu disyafaati oleh Allah. Untuk apa kita menghafal kalamullah jika tidak ngefek? Kalau enak itu. Apa langsung efek, kebukti. Pas masuk hina, pas hari itu ada yang menghina dia, hantamnya. Ada yang kayak gitu Pak? Langsung efek. Surat Tabarok adalah surat Al-Mulk. Al-Mulk itu berapa surat? 30. 30 itu umaro, imam yang harus dinafikan. Duduk. Tidak merasa kuat. Dihilangkan alifnya. Maka Allah berfungsi kepada ayat tadi. Hafal 30 surat itu. Yang paling pokok dihafal 1, 2, dibaca dulu. Surat Al-Mulk 1 dan 2. Usahakan hafal 30 surat ini. Baca dulu.
فليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kalau ada penyimpangan ayat 22 baca. Semua boleh di sisi nanti ngerti tuh. Dibaca 30. Tolong dihafal ya. Tadi pengertian tadi udah jelas kan? Yang 22 baca. أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Apakah orang yang sujud yang benar atau orang yang tegak? Alif. Itu kan pertanyaannya. Baca 23. Qul huwallazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Baca 28. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yuhib Yuridul kafirina min ajabin alim. Baca coba. faman yuhibul kafirina min azabin alim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Baca yang terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Semua ini ayat ini
kita suruh jawab. Kiblatnya pasti Allah semuanya. Ya. Dan karena ayat ini ada syafaat, malaikat pun kalau orang hafal ini takut menghinakan kita. Makhluk lain pun begitu. Apapun juga, termasuk binatang berbisa, nggak berani deketin. Jadi hafal aja Pak. Dan ini bukan ijazah. Bukan ijazah. Ini Quran. Berarti langsung amalin. Kebayang nggak Bapak-Bapak kalau mengamalkan ayat ini? Bapak-Bapak berkembang sendiri akan mencari pertanyaan itu pada Al-Quran lagi. Ya nggak? Betul kan? Itu sebabnya malaikat aja kena fikih dengan ayat ini. Khusus Quran Tabarok. Bahasa itunya? Al-Mulk. Seminggu ini Bapak mesti hafal Al-Mulk, sanggup? Caranya kan tadi. Apa caranya? Bersihkan kepala kita dengan tadi, masukkan dengan ini. Nah, masukkan dengan ini. Abah intinya harus masukkan ayat Tabarok. Ya, kalau sudah ya Tabarok, kamu kena hukum tidak boleh diharamkan oleh sesama makhluk. Malaikat aja nggak berani. Mau. Itulah kemuliaan ajaran wali. Aduh, tahu pula orang banyak. Enggak ya? Ya nggak apa-apa ya. Ibadah. Yang penting kan amal. Udah, sekarang nanti kamu baca ya. 30 juz, baca dulu pengertiannya. Jangan tapi ada wudhu ya, usahain ada wudhu. Surat yang khusus diberi syafaat oleh Allah pada Al-Quran adalah Al-Mulk. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga Qul. Yang keempat ayat kursi bro. Tapi syafaatnya beda-beda. Kalau ingin kemuliaan, syafaatnya usulan apa? Al-Mulk. Ya. Ayat kursi enggak sekarang, nanti pintar semuanya. Nanti insya Allah ya. Jadi dukun kita Pak. Jadi kekuatan ayat itu karena ada ilmu yang disyafaati pada ayat per ayat. Manusia ada yang bisa diberi syafaat, orang yang soleh, anak yang soleh bisa nolong kita dalam siksa kubur. Nabi Muhammad seumur hidup bisa menjadi syafaat, caranya sering selawat ketemu dengan Nabi. Makanya apapun juga termasuk majelis yang dikenakan hukum haram kalau tidak diawali dengan selawat. Ya, jadi kalau Bapak mau pidato sebagai selawat dulu, gitu kan? Nah, karena kena hukum haram. Nah. Sudah itu kita lanjutkan ke doanya. Doanya ya. Ijma ulama yang bisa mensyafaati itu yang pertama Al-Quran, kedua Rasulullah SAW, dan ketiga orang-orang yang soleh. Ya. Duduk ya. Nah. Syafaat itu boleh juga diartikan meminta bantuan, meminta pertolongan bagi orang yang berdosa. Duduk Pak. Duduk. Ini lebih tinggi dari ruqyah nggak? Lebih tinggi dari ruqyah. Tapi bukan dosa yang tak terampuni. Ya. Ada persyaratan dosa yang terampuni apa Pak? Syirik diantaranya kan. Terus hati-hati kemarin anu kaji. Apa kira Pak? Jangan buka aib. Ya. Kalau udah tahu kena kita itu fikih. Ya. Kalau belum tahu masih ada hukum istighfar. Jadi mulai besok awas. Ambo dulu preman gadang loh. Pamabuk, nggak boleh itu. Itu ada sandaran. Itu membuka aib ciptaan Allah. Nggak boleh ya. Tolong ya Iwan ya. Jangan ya. Itu aturannya. Insya Allah kalau udah paham itu gunanya runut kaji dalam kafah ini berunut satu-satu.
Syafaat itu boleh diartikan minta bantuan, minta nolong, yang berdosa, tentunya semua berdasarkan izin Allah, tapi bukan dosa yang tak terampuni. Begitu juga agar rumah tangga berkah. Ini kedua, Bapak ingin rumah tangga Bapak berkah, rezeki mengalir dengan deras, agar kita sebagai muslim yang kafah dibaca, diamalkan setiap masuk rumah. Nah, langsung aja deh, nunggu nih enak diputar-putar lama juga waktunya. Amalannya setiap masuk rumah. Manfaatnya apa Pak? Rumah tangga kita berkah, nggak akan berantem. Dua, rezeki mengalir deras tanpa kita menyadarinya. Mau Pak? Kalau Bapak masuk rumah agar diberikan kelancaran rezeki dan diberi berkah rumah tangga, ucapkan masuk rumah nih. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lah, apa ucapannya? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Artinya, semoga Allah melimpahkan sejahteranya atas kami. Kemana dulu? Diri kita. Kita masuk rumah. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan atas diri kita. Ya kan? Nah, dan atas hamba-hamba yang soleh. Atas hamba-hamba yang soleh. Yang nggak soleh? Nggak kena. Ini sesuai dengan bukan ijazah, bukan sunnah. Itu Allah nyuruhnya. Ayatnya An-Nur 61 baca. Yang Anda sampaikan harus jelas dan dalam dalilnya. Kalau dari sunnah, kalau dari Quran, amalin.